Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ada kisah yang menarik, jarang dibahas, tetapi hal ini saya kira bisa menjadi pembelajaran penting dalam hidup kita semuanya. Memang ada beberapa perikop di sini, yaitu tentang bagaimana raja menolong perempuan Sunem, Elisa di Damsyik, Yoram Raja Yehuda, Ahazia Raja Yehuda. Saya ingin menitik beratkan fokus kita pada kisah bagaimana Elisa di Damsyik. Jadi kisahnya seperti ini. Raja Aram yang bernama Ben-Hadad itu menyuruh seorang kepercayaannya yang bernama Hazael untuk minta petunjuk untuk bertanya kepada Elisa. Pertanyaannya sebetulnya sangat sederhana. Sembuhkah aku dari penyakit ini? Jadi Raja Ben-Hadad itu mengalami atau sedang menderita penyakit yang cukup hebat dan bertanya kepada Nabi Elisa, apakah dia akan sembuh? Dan inilah jawab daripada Elisa, bahwa tuannya itu akan sembuh. Raja akan sembuh dari penyakitnya. Tetapi selain menubuatkan apa yang akan terjadi kepada Raja Ben-Hadad, Nabi Elisa ini juga menubuatkan apa yang akan terjadi kepada Hazael. Coba kita baca ayat yang ke-12 atau ayat 11 dulu supaya Anda bisa paham. Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Jadi tiba-tiba saja Elisa menatap Hazael dan Elisa menangis. Sehingga ayat yang ke-12 Hazael berkata, "Mengapa tuanku menangis?" Jawab Elisa, "Sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api, terunanya akan kau bunuh dengan pedang, bayinya akan kau remukan dengan perempuan yang mengandung akan kau belah." Jadi Nabi Elisa berkata kepada Hazael apa yang akan dilakukan. Jadi ini belum terjadi, tapi Nabi Elisa sudah mengatakan bahwa engkau akan mencampakkan kota yang berkubu, kota Israel, ke dalam api, lalu kemudian anak-anak mudanya akan dibunuh, bahkan bayi-bayi dalam perempuan yang mengandung juga akan dibunuh. Hazael belum melakukan itu, tapi Nabi Elisa sudah mengatakan bahwa itulah yang akan terjadi. Ayat yang ke-13. Sesudah itu berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini tak lain dari anjing saja?" Dengan kata lain, dia menyangkal akan hal itu. Dengan kata lain, Hazael tidak berkata, apakah aku ini serendah anjing melakukan hal-hal sejahat sekeji itu, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu. Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Dan benar, saudara, bahwa ketika dia kembali kepada Raja Ben-Hadad bertanya, apa yang dikatakan Elisa tentang aku? Apakah aku akan sembuh? Jawabnya, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau sembuh. Tetapi lihat ayat yang ke-15. Tetapi keesokan harinya, maksudnya Hazael, mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkan ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Kemarin saja sudah diingatkan, hari ini dia sudah melakukan kejahatan itu. Dia bunuh rajanya sendiri, yaitu Raja Ben-Hadad, dengan cara yang sangat licik. Dan nubuatan yang disampaikan Nabi Elisa itu benar-benar terjadi dalam kisah selanjutnya. Hazael benar-benar membakar kota-kota di Israel, membunuh teruna muda, bayi-bayi dari perempuan yang mengandung dan seterusnya. Begitu kejam dan begitu jahat yang dilakukan oleh Hazael. Apa yang dialami oleh Hazael ini mirip dengan apa yang pernah terjadi kepada Simon Petrus. Yesus mengingatkan Petrus bahwa engkau akan menyangkal aku. Padahal sebelumnya dengan sangat gagah Petrus berkata, sekalipun semuanya meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, resiko apapun dia akan tanggung demi mengikuti Yesus. Tapi Yesus berkata bahwa besok Petrus akan menyangkal dia. Awalnya Petrus menyangkal akan hal itu, tidak mempercayakan hal itu.
tetapi toh kenyataannya itulah yang terjadi. Kita belajar dari hal ini, Ibu Bapak Saudara semuanya, jangan pernah merasa diri kita kuat. Jangan pernah merasa diri kita tidak mungkin melakukan hal itu. Banyak orang berkata, aku tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi pada kenyataannya, dia melakukan hal itu. Kalau ditarik peristiwa Daud berzina dengan Batsyeba, Daud membunuh Uria, suami Batsyeba dengan cara yang licik. Kalau kita ditarik beberapa waktu sebelumnya, mungkin Daud tidak akan percaya akan hal itu. Dia tidak mungkin melakukan hal sejahat, sekeji, selicik itu. Tapi nyatanya Daud toh melakukannya juga. Hazael juga sama. Di kisah ini dia berkata, anjingkah aku kalau aku melakukan hal itu? Tapi dia melakukan hal yang sama juga. Jadi pesan firman Tuhan yang kita perlu tangkap hari ini adalah jangan merasa diri kita kuat. Jangan merasa diri kita rohani sehingga kita berkata, aku tidak mungkin melakukan dosa itu. Aku tidak mungkin berbuat akan hal itu. Kenapa? Penekanannya adalah jangan pernah merasa diri kita kuat. Sebab ketika kita merasa diri kita kuat, itu celah yang sesungguhnya membuat kita lengah, dan itulah yang menjatuhkan kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, bergantunglah kepada kekuatan Tuhan, bergantunglah kepada kasih karunia Roh Kudus. Itu membuat kita berjaga-jaga, sehingga tanpa sesumbar pun, maka kita bisa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kita.